وبه نستعين على أمر الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولأنه جل وعلا أجل أي عظم أقداره عباد المؤمنين والمقربين أن يجزيهم في دار لا بقاء لها فعما أرضها خراب ووجودها سراب. وفي بعض الأخبار لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خشب يبقى لاختار العاقل الذي يبقى على الذي لا يبقى. Tangan sampai? Anda. Iya. Wal haji. La siyama bil aksi. Wal akhiratu min dhahabin yanqa wad dunya min khasabin yafna. Fala yastaruha illa man hakama Allahu alaihi bisyaqa'i wal 'ana'i. Wal khasab bil kha'i waz zai wal wa al muhammikat at-tin al masnu' lil bina'i wa huwa al al-ijab. Wa fi haditsin akhar ala wa inna as-sa'ida man ikhtara baqiyatan yadumu na'imuha ala faniyatin la yanfaqu 'adzabuha. Wa qadima lima yuqaddimu alaihi mimma wal ana biyadihi qabla an yakhlifahu liman yas'ida bi'infaqihi wa qad syaqiya huwa bijam'ihi wa ihtika'ihi. Wa Nabi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hallu anfusakum bit-ta'ati wal bisuha kina'al maqamati waj'alu akhiratakum li anfusikum wasa'yakum li mustaqarrikum wa'lamu annakum an qalilin rahiluna ila Allahi sa'iruna wa la yahna ankum hunalika illa sabihu amal qaddamtumuhu aw hasani aw husni thawabin jazaitumuhu innakum innama tuqaddimuna ala ma qaddamtum wa tujazuna ala ma asraftum wala tahdi'annakum sirta khawriwa dunya daniyatan an maratibi jannatin 'aliyatin wa ka'anna qad kashafa qana'u wartafa'a irtiyahu wala kullu mri'in mustaqarrahu wa 'arafa mathwahu wa munqalabu. Wa fi haditsin akhar Kemarin kita membahas
hadis Rasul yang mengatakan bahwa surga itu makhluk ciptaan Tuhan di akhirat yang ketika di dunia tidak pernah dilihat kesamaannya, tidak pernah didengar kesamaannya, dan tidak pernah terbayarkan oleh hati setiap manusia. Kalau sekarang kita membayangkan ada makanan yang datang sendiri, itu bayangan kita yang tidak akan pernah nyata. Cuma memang Al-Quran harus memotivasi, karena manusia itu mudah termotivasi ketika bicara hal-hal yang sifatnya hedonisme, kenikmatan. Adalah man ikhtar, orang yang memilih baqiyatan yadumu na'imuha, orang yang memilih sesuatu yang kenikmatannya kontinu, terus menerus. Ada kenikmatan hari ini, besok sirna. Ada kenikmatan yang umurnya 2 hari, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Nah, kalau ada kenikmatan 7 hari berturut-turut, orang yang bahagia akan memilih kenikmatan yang 7 hari berturut-turut daripada yang 1 hari walaupun jumlahnya banyak. Jadi kalau kita diberi uang 100 juta untuk 1 bulan, lalu ada orang menawari sehari 1 juta selama sebulan kontinu, orang yang cerdas, orang yang bahagia akan memilih yang 100 juta sehari, tidak memilih yang 100 juta tapi 1 kali. Itu ala faniyatin, meninggalkan sesuatu yang nikmatnya akan sirna, la yanfa'u adzabuha, yang siksanya tidak bisa dihindari. Jadi pilih amal yang ibadah, amal yang soleh, yang nanti pahalanya, kenikmatannya selamanya, walaupun sedikit. Karena kata Rasul, afdalul a'mal ma qalla ma dama wa in qalla. Perbuatan yang paling utama, perbuatan yang kontinu walaupun sedikit. Ibadah yang paling utama yang kontinu walaupun sedikit, walaupun sekedar witir 1 malam 1 rakaat, tapi sepanjang hayat, dibandingkan yang witir 11 kali cuma 1 kali dalam bulan Ramadan. Walaupun di Ramadan ada jaminan khairun min alfi syahrin, sedikit asal kontinu. Laksana air gemericik, rezeki pun sebagusnya yang seperti itu. Setiap hari butuh ada, setiap hari pengen ada, walaupun sedikit. Wa qadima lima yuqaddamu alaihi mimma huwal an fi yadi, dan mendahulukan segala sesuatu yang sudah terjadi. Kalau kita sedekah, itu artinya sudah terjadi.
Itu yang dimaknai dengan kekayaan kita yang sebenarnya adalah kekayaan yang sudah kita belanjakan kemarin. Nah, karena yang kita belanjakan kemarin itulah yang sudah dicatat oleh Allah, nanti di akhirat ada pahala. Gitu. Jadi 1.000 uang 1.000 kemarin yang kita sedekahkan kepada pengemis atau tukang parkir, itu kekayaan kita yang sebenarnya, bukan yang 10 juta yang masih di tangan. Karena 10 juta yang di tangan belum tentu akan jadi ibadah. Sementara yang 1 juta kemarin yang kita sedekahkan sudah pasti ibadah. Dibanding lima walan biyadik, dibanding kekayaan milik harta yang ada sekarang di tangan, qoblaan yang dibahu, sebelum dibelanjakan, liman yas'atu bil baqi, kepada orang yang bahagia apabila diberi derma. Waqad syaqiyah, dan sungguh cilaka, huwa bijan ma'i waqtikari, orang yang menumpuk-numpuk harta dan tidak membelanjakannya. Nah, jadi aja baik duit 10 juta ditelang maning, simpen maning, kareti maning, dirawati maning, di toko. Awan pengimpan maning eman. Boro-boro tanggakan harus hutang, kalau belanja eman, itu kayak 10 juta itu. Menurut barang 10 juta kayak apa? Dibuka maning, sinten terkaret maning, taruh maning, kasur, sedikit-sedikit maning, terus di toko. Nah itu kebodohan. Ya. Jadi ada wakil duit utang. Justru kalau nggak pernah dipakai akan susut nilainya, apa namanya? Inflasi. Ya, daripada duit rian itu pula untuk dipakai, untuk kasur, untuk bantal, untuk cincin. Nah, siapa? Untuk calon lagi, dulu mau calon, engkau nggak tekan. Aja yang dari duit calon ambil ganja. Tok tinggi dua tok sama dengan tekan. Contoh ada kaya. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari itu tokoh Ansor, penduduk asli Madinah yang menghibahkan tanahnya untuk Rasulullah untuk didirikan Masjid Nabawi yang sekarang kita sering kunjungi. Abu Ayyub berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar langsung Rasulullah bersabda. Kalau ada hadis menggunakan kata sami'tu, itu nilainya tinggi dibandingkan an Abi Hurairah qala Rasulullah. Beda dengan an Abi Ayyub sami'tu Rasulullah. Itu beda. Yaqul, saya mendengar Rasul sedang bersabda. Mendengarnya langsung, bukan di radio, bukan di televisi, bukan di medsos. Jari. Ya. Rasul bersabda, halu anfusakum bitta'ati, hiasilah jiwamu bitta'ati, dengan perbuatan taat.
dengan kepatuhan kepada Allah. Wal bisuha, berilah pakaian jiwa-jiwa kamu itu kona al makhofati, dengan merasa cukup, rasa takut kepada Allah. Loh, jadi tidak cukup kita berbuat baik, tapi harus punya kekhawatiran, takut tergelincir. Sampai semua orang hobi berbuat baik, tapi tidak sedikit yang terpleset menguji. Setiap orang hobi berbuat baik, tapi tidak setiap orang waspada. Jangan-jangan kebaikan saya ini karena pamrih. Itu jarang yang khawatir seperti itu. Iya, jangan-jangan ibadah saya tidak diterima. Caranya waspada begitu. Jangan-jangan saya berbuat baik ini bukan karena Allah, tapi karena cari masak, cari pengaruh, cari jabatan. Banyak kan sekarang di medsos bawa agama, bawa Tuhan, yang nawainya untuk pribadi, bukan untuk Tuhan, bukan untuk agama. Cirinya apa? Kalau orang bicara untuk Tuhan, berbuat untuk Tuhan, tidak mungkin beda pendapat. Dan ketika ada perbedaan, diakurkan, selesai. Tapi kalau orang berbicara, berbuat untuk politik, untuk hawa nafsu, dia kurangkan mikro kiai gajo, masa akurat? Karena urusannya hawa nafsu. Ini yang sedang terjadi fenomena di Indonesia. Kalau urusannya metodologi, mazhab sudah selesai kalau di kumpul musyawarah. Tapi karena motivasinya pribadi, politik, kitab segotong sama sama panah, ini diganggu. Jadi jangan terlibat pada persoalan-persoalan yang sifatnya pribadi atau politis. Apalagi bawa-bawa agama, bawa-bawa Tuhan. Ya, cirinya apa? Cirinya kalau orang bicara untuk Tuhan, untuk agama, salah, kemudian ada yang meluruskan, selesai. Nah, sebenarnya selesai. Kalau tidak selesai tahun-tahunan, itu namanya bukan agama, namanya politik. Politik is money or powerful. Politik itu kalau kita uang, ya pengaruh, ya jabatan. Loh, gitu. Oke, Mang Di. Jadi berbuat baik itu harus, tapi waspada untuk tidak tergelincir sangat-sangat harus. Ya, itu sebabnya ada istilah takwa. Takwa itu wakoyaki wikoyakan, artinya waspada, jaga-jaga. Orang yang bertakwa itu orangnya suka jaga-jaga, preventif, mencegah timbulnya kejelekan, bukan memburu kebaikan. Waj'alu akhiratakum li anfusikum, dan jadikanlah orientasi akhiratmu untuk dirimu sendiri. Orang sekarang banyak yang motivasinya akhirat, tapi untuk orang lain, dirinya dilupakan.
Itu yang terjadi pada lilin atau obor. Lilin itu menerangi semua orang, tapi dirinya terbakar. Rugi dunia akhirat. Ya. Jadi kalau motivasinya akhirat untuk diri sendiri dulu, jangan untuk orang lain. Konsepnya niru bro, beli ya apa-apa. Jangan memaksakan orang untuk masuk surga, sementara kita ketinggalan di depan pintu surga. Kayak siapa? Kayak calo. Surga, cewek bina apa? Itu fenomena yang tidak pernah selesai, tidak pernah ada ujungnya. Makanya jangan mudah mengatakan balighul anni walau ayat. Kok dadi wong kang ngongkon wong mani surga, cewek mandeg ing lawang surga gara-gara balighul anni walau ayat. Jadi balighul anni walau ayat. Jadi siar, jadi dakwah. Ya Allah sih ada waktu ikhlas lillahi ta'ala pengen dapat surga, sementara yang ngomongnya ternyata orientasinya pribadi, doanya lilin ya. Wong si selamat mati surga, kita sih ngomongnya ternyata ini lawangnya baik begitu ketemu. Itu yang dimaksud waj'alu akhiratakum li'anfusikum wasa'yakum limustaqarrikum. Jadikanlah segala bentuk karyamu, usahamu limustaqarrikum, untuk tempat yang abadi di akhirat. Mustaqar itu tempat yang selama-lamanya di akhirat. Apa? Surga. Jangan untuk sekedar lipstick, pemanis bibir, iya, apologi, kamuflase, jangan. Itu pesan Rasulullah. Pertama, hiasi jiwa kita dengan kepatuhan, tetapi harus waspada, jangan sampai kena penyakit ria menurut agama. Yang kedua, jadikan akhirat sebagai tujuan akhir diri kita masing-masing. Usaha kita untuk bekal masuk surga. Yang ketiga, wa'lamu annakum an qalilin rahiluna ila Allahi sa'iruna wala yakni ankum hunalika illa salihul amalin qaddamtumuhu aw husni thawabin jazaitumuhu. Wa'lamu, ketahuilah oleh kamu sekalian, annakum, bahwa sesungguhnya kamu sekalian itu an-qalilin, berasal dari komunitas yang kecil, bukan komunitas yang kuat dan besar. Rahiluna ilallah, mengembara menuju Gusti Allah. Sa'iruna, bepergian, berjalan menuju Allah. Wala yahna ankum hunalika, di saat itu nanti di akhirat kamu tidak butuh apapun illa sholihah amal, kecuali perbuatan yang soleh, qaddamtumuhu, yang telah kamu lakukan. Makanya muhasabah itu tentang yang sudah kita lakukan kemarin atau hari pagi sampai sore, kita sudah berbuat apa untuk diri sendiri,
sudah berbuat apa untuk Tuhan, sudah berbuat apa untuk manusia. Apakah banyak menyakiti Tuhan, apakah banyak menyakiti manusia, atau bahkan menyakiti diri sendiri. Introspeksinya seperti itu. Bukan, oh tadi pagi saya sedekah menyantuni orang lain, oh tadi pagi saya puasa untuk Tuhan, untuk diri sendiri. Yang harus diwaspadai adalah apakah kepatuhan kita itu bakalnya tergelincir, tergoda-goda setan atau tidak. Gitu. Karena di akhirat nanti yang kita butuhkan hanya amal soleh yang telah kita lakukan, au husni tsawabin jazaitumu, atau kebaikan pahala yang telah diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innakum innama tuqaddimuna ala ma qaddamtum wa tujazuna ala ma aslahtum. Innakum, sesungguhnya kamu sekalian, innama tuqaddamuna, hanya diberi pahala, diberi siksa, ala ma qaddamtum, atas apa yang telah kamu perbuat. Jadi kalau dulu-dulu sudah diberi pahala, diberi ganjaran, kamu bis-bis. Waktu jazuna ala ma'astabtum, dan yang telah kamu diberikan ganjaran atas yang telah kamu kerjakan. Karenanya fala tahdi'annakum, jangan sekali-kali kamu tertipu. Susakharibud dunya, daniyatan, pernak-pernik dunia yang hina, an maratibi jannatin aliyatin, dibandingkan martabat surga Allah yang sangat tinggi. Waka'an na'od kasyafal kona'u, seolah-olah sudah dibukakan bagimu kepuasan. Wartafa'al irtiyahu, dan disirnakan keraguan-raguan. Walaqo kullum mri'in mustaqarrahu, nanti setiap pribadi akan menemui tempat tinggalnya masing-masing. Wa'arafa mahwahu, dan sudah paham betul pahala, wa munqalabahu, dan tempat kembali. Nah, jadi sebenarnya kalau basirah kita dilatih terus-terusan, kita ini sudah paham nantinya ke surga atau ke neraka. Cuma karena kita tergoda sama pernak-pernik duniawi, itu yang menyebabkan kita tidak waspada. Thumma innal jazaa'a fi tilka ad-dar innama yakunu 'alal 'amali fi hadhihi ad-dar bi syarti kaunihi maqbulan. Wa qabuluhu muhayyabun lakin lahu 'alamatun ya'rafu biha guna. Sesungguhnya jaza, pahala, imbalan di akhirat itu sudah ada semenjak kita ada di dunia ini, dengan syarat amal yang kita perbuat itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak usah repot-repot sholat kita sah, tidak mungkin.
atau zakat haji kita sah tidak. Yang paling itu syariat fikih. Yang paling prinsip adalah apakah sholat, zakat, haji, puasa kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Itu yang harus kita buru, kita cari. Loh, gitu. Jangan ribut, aku sholat makono bisa, kamu bisa. Yang mana hadis tentang sholat itu ternyata hadis benar. Kita objeknya terangkan, ya kan? Apa perlu dapat? Ya beli. Jadi yang paling prinsip kita lakukan, kita cari adalah bagaimana supaya setiap ibadah kita Allah menerima. Bulan doai, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a. Soal fikih, soal syariat memang sah tidak sah, asal anak gue sah. Tapi yang paling penting pribadi cara ibadah diterima di Gusti Allah. Loh, kalau pun olah batin kita itu wa qawluhu muwayyabun, diterima tidaknya ibadah kita muwayyab, abstrak. Kaidah itu abstrak. Yang merasakan ibadah kita diterima hanya kita. Yang merasakan ibadah kita tidak diterima Allah ya kita. Karenanya yang harus diburu dilakukan bagaimana cara supaya ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti selera dan Gusti Allah. Selera dan Gusti Allah apa yang paling penting? Maunya Gusti Allah yang paling penting dan tidak boleh ditawar-tawar apa? Jangan duakan cinta, jangan duakan Tuhan, jangan duakan niat. Kalau ibadah ya lillahi ta'ala, jangan cari perhatian, jangan cari penilaian dan lain-lain dari selain Allah. Itu saja. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Lakin lahu alamatun, walaupun diterima tidaknya ibadah kita abstrak, tetapi ada tanda-tandanya. Yu'rafu bina, yang bisa dikenali. Tanda-tandanya ibadah kita diterima itu apa? Ada. Guna asyara ilaiha biqaulihi man wajada samrata amalihi ajilan fa huwa dalilun ala wujudil qabul. Ini kaidahnya 70. Man wajada samrata amalihi ajilan, siapa saja orangnya yang menemukan buah ibadahnya, buah perbuatannya di dunia ini kontan, bahwa dalilun ala wujudil qabul, itu bukti petunjuk adanya penerimaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, lamun kita sholat tahajud tolin jiwa tenang, berarti ibadah diterima. Contoh kalau mau di lamun kita puasa sunnah jiwa tenang, perilaku kita bagus, itu ciri
diterima. Contohnya apa? Nah, Lamun tapi lamun dedonga kalau kita mang ragu kin laka pluk-pluk ya dedonga itu berarti doa di tolak lawan yang dikabulkan ditolak kayak ya Sewot tadi iya komunitas tak berdasar sewotan kayak mana berarti tak ada jadi tolak ya benar pada pengira cash itu Allah SUK jiwa tenang pikirannya adem berarti rakesnya diterima tapi persoalan wujudnya apa ya abstrak yang penting diterima dikit kirim surat taka diterima oleh masuk kirim WA checklistnya loro berarti diwaca penempatan siji sewot oh nanti cirinya apa prevent checklistnya jiwa mending ada checklistnya otak beda apa checklistnya wah kamu kali ya kini uang WA belok dibuka prevent nah belum ciri apa kan WA itu nah WA WhatsApp. WA saudara dari orang Indonesia dari orang KKW WA WhatsApp nomor 1 WhatsApp nomor 2 itu ya man wajada samrata amali ajilan bahwa dalilun ala wujudil qabul apalagi man wajada samrata amalihi ajilan bahwa dalilun ala wujudil qabul ya kan ya main tuh tidak tahu waktu baragen biaya apalnya anu kaidah secara hikam tambah laris ramai kultu saya berpendapat cari Imam Ibnu Ajibah samratul amal utawi buahe amal ibadah iku iya ladzidul ta'at lezatnya kepatuhan. Oh, dalam kita berbuat sesuatu merasakan nikmatnya ibadah itu cirinya diterima. Lamun kita puasa Senin Kamis merasakan nikmatnya puasa itu cirinya puasa yang diterima. Ulangnya bagi yang puasa sunnah sih pilih buka puasa kalau apa sebab jiwanya tenang. Ayo banget. Kalau jam sana ribut kosor ribut kayak anak beli, nah terus emang buka banget, dia sokong, diterima. Ganjaran itu, ya oke ganjaran apa? Separuh dinar atau ganjaran miliar. Wahalawatul munajatin dan manisnya munajat ngobrol karo Gusti Allah. Oh, sholat, maca Quran, zikir, donga itu hakikatnya ngobrol karo Gusti Allah. Dari lamun ana wong jaman kin luwih nikmat maca WA ketimbang maca Quran. Ya masih mending baca. Anak kan dibaca sama sekali. Anak Quran diganti medsos. Semuanya. Murah aja mu. Mana komentar? Ning ketan.
kanggo imbas setan seneng karo setan. Lalu, hah? Ayo. Barang atur ibadah dikabul, ya, ngerasa nikmat lamun taat Gusti Allah. Loro ngerasa nikmat lamun munajat Gusti Allah. Yang ketiga wa unsur qalbi bil muraqabah. Mesra hatinya merantau masih naruh PKP ilang dia roh kita ketemu kali Gusti Allah atau mimpi pengen ketemu Gusti Allah roke lho kepengenan ketemu Gusti Allah sebelum nanti roh kita ini punya kemauan tidak bertemu Gusti Allah atau menemui Gusti Allah sebelum di surga nanti, alias ketika sekarang hidup di dunia. Nah, orang-orang yang sudah merasakan ruhnya bahagia kalau bertemu Allah, itu cirinya ibadahnya diterima. Kalau tidak bisa menjumpai Allah, ya minimal meyakini adanya Gusti Allah, meyakini kehadiran Gusti Allah dalam kehidupan kita. Yang terakhir, wasirri bil mukalamah, merasakan bahagianya roh ketika bisa berbicara dengan Gusti Allah. Berbicara menggunakan bahasa rohani. Bahasa rohani itu lintas geografis, lintas bangsa. Aja mikir Gusti Allah bahasa Jawa dan Sunda. Ya, bahkan ngaku kita lebih bisa ngobrol kalau ada Nabi kalau mereka, sebab bahasanya bahasa roh. Kalau Allah Subhanahu wa taala qad alima kullu unasin mashrabahum, qad alima manusia mashrabahum ing tempat minume. Pun artinya akhirat manusia bakal dipai minum. Dan mau minum juga nggak uswar. Misal dipai amal, catatan amal masing-masing bikin di surga. Cuman lewat apalagi jembatan Siratal Mustaqim, anane dhuwure neraka jahanam. Loh, adanya buah bahwa amal itu dikabul oleh Allah, an-nasyatu bin nuhudi ilaiha, ada semangat motivasi untuk bangkit melaksanakan ibadah. Loh, menguji ciri sholat kita diterima. Contoh ya Pak, anak-anak coba lagi bikin ngaji. Emang mungkin kan saya berangkat sampai ini gimana terus pasti nafas. Nah, kalau itu berkah. Kalau nggak ditos-tosan, kain ban. Waziyadatul madad fiha, adanya pertolongan untuk kuat beribadah. Setelah lemes kayak apa, lagi puasa kayak apa, sholat tetap jalan.
Anak-anak alasan ini bisa langsung lagi puasa lemes. Iya. Ira pergi sekolah cuma lagi puasa lemes. Ira pergi kuliah cuma lagi sekolah lagi puasa lemes. Loh. Wahia alamatu hululul hidayah bil qalbi. Itu semua tanda-tanda diperolehnya hidayah di dalam hati. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa yazidullahu alladziina tadaw huda. Allah akan menambahkan hidayah kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ada orang dapat hidayah, ada orang yang ditambahi hidayah. Milih itu. Saat yang mendapatkan hidayah berarti oleh sepisah. Tapi kalau ditambah di hidayah berarti terus-terusan oleh hidayah. Itu pentingnya ihdinas siratal mustaqim. Yang oleh hidayah dan masih akan kesasar, mudah paling oleh hidayah. Konon ada sampai di dalam dua wong Islam ngaku sih bener, padahal kesasar terus-terusan. Apa sih jadi bahwa sembahyang ihdinas siratal mustaqim berarti kan sasar cuma sembahyang anak itu propaganda orang di luar Muslim semua. Indonesia sudah berpikir mau ini Indonesia sih yang berpikiran mungkin sih kan Nabi ya iya padahal dia kira sasar rasa itu masuk kita kesasar gimana kita ini merasa tidak tersesat kita ini yang tiap hari sholat ngerasa tidak tersesat. Nah, saya yakin kita semua merasanya tidak tersesat sebab pustaka Islam. Tapi kenyataannya bakal sholat ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalannya lurus. Berarti kesasar itu kesasar. Jadi adalah nyasar-nyasar Allah, adalah nyasar-nyasar Allah. Awak dhewe durung mustaqim masih tersesat. Loh, punarane ngaji kanggo awak dhewe. Ini sesing ngaji kanggo wong. Kula tulung majalah kopi master hadis ayat ning medsos ketegelan rumah bapak ngaji ada pada depan ada medsos ya internet terlihat kita nomornya lama semua kita nomornya 6 arahnya macam-macam. Oke Maudi. Jadi carilah hidayah sebanyak-banyaknya. Jangan merasa puas sudah masuk Islam. Jangan merasa puas berislam. Tapi waspadalah, banyak godaan yang menyesatkan kita. Waspadalah ketika kita berbuat baik, ada godaan supaya kita sombong, supaya kita ria, supaya kita takabur. Terutama para kiai sedangkan ini kiai kalian mau di atas kiai itu sudah 70 tahun ke atas. Iya. Kurang sehat. Tapi egalitas sesama merubah tidak boleh saling lancangi. Nah, Walal Busiri biham sayyidih. Ada syairnya Imam Busiri yang sering di Buddha apa? Wa idza hallatul hidayah qawlan
nasyabat bil ibadatil aqwa. Ketika hidayah sudah bersemi ke dalam hati, maka seluruh anggota badan bangkit untuk beribadah. Ciri yang paling apa? Wa idza halat al-hidayatu qalban nasyabat bil ibadatil aqwa. Ketika hidayah sudah masuk ke dalam hati, maka seluruh fisik jasmani kita semangat beribadah. Ya, ngeri ini gampang. Takkan kita oleh hidayah sirih gelem ibadah. Lagi yang ibadah berarti lagi oleh hidayah. Tapi dulu ibadah aja diwatesi ning sholat baik. Ngomong bagus karo wong ya ibadah. Ketemu karo wong mesem assalamualaikum salaman ya ibadah. Ning dalan ana waktu renjulan di pinggiran ya ibadah. Ya, ning dalan ada teplok. Kantongi. Dikirakan kantongi, ya salah. Yang dalam mau tukaran, ada beli tukaran, ibadah lemah, ada mau tukaran enggak, aturan semau kita bayar di uang. Faman ra'aynahu fi ziyadatil a'mal wa taraqqi fil ahwal, alimna annahu wajada li'amalihi samratan faya isyaratun lahu ala qabuliha. Faman ra'aynahu fi ziyadatil a'mal wa taraqqi fil ahwal. Kalau kita melihat orang yang amalnya semakin hari semakin bertambah dan akwalnya tambah naik, alimna kami yakin annahu wajada fi amalihi samrotan. Kami yakin orang itu menemukan buah dari amal ibadahnya. Itu positive thinking kan? Aja ana wong duwe kesaktian sudon, ana wong duwe karamat sudon, ana wong bisa-bisa sudon aja. Apalagi sesama murid toreko tidak boleh prasangka. Jadi kalau ada orang semakin soleh, semakin taat, yakin saja kalau dia dapat hidayah. Ada dicurigai pura-pura apa? Nah, berkokong sarung, pokok kiri, pemain pura-pura aja. Kalau main luar, macam misalnya kan dari sunat kan aja, nanti Ada sedang berkokong, anak. Tadi ada berkokong. Yang kita bermain. Kita berjalan ke bulan di sunat untuk berkokong sepi. Cuman sebentar kan. Malah sebenarnya sudah berkokong. Nah, kita lepas sebenarnya berkokong. Istighfar sih. Natal kok akan sebenarnya berkokong. Betul sebenarnya berkokong. Kalau sayang batal. Yang itu loh yang cerita itu okok kan, dibetan ngambil asli enak. Sekarang sembarang mau sobrang enak pisan tuh. Masya Allah nikmat.
Kira ketemu sahabat berempat jemput keter. Percaya deh. Kalau sau belum masih enak, bebas gerak kepala. Sembahyang besok buat rambut aku, aduh dapat pernah merasa ya iyalah. Pengantin bilang sembahyang 7 jam, nggak nanti cuma ada bisa. Ya kayaknya juga sekarang pakainya jadi siapa? Namun dia sekarang jauh bilang cek nanti nggak semuanya. Namun dia tidak duit, duduk di duit. Cuman yang itu rasanya nggak ada lagi pinter kan. Jadi kayak orang zaman itu jangan ramai. Oh enggak. Mungkin di BO ini. Semuanya ada pertimbangan kepantesan orang Indonesia bahasa sembahyang nganggo lampi sarung tepung. Ada kamu pantas-pantas di dalam Indonesia. Yang makaket lantar, sembahyang selama setahun. Kan usul gambar ini kalau udah kamu salah pendek sesuai dengkul keselayannya itu sembahyang action tiruan itu ini makalah anak berita lantar. Jadi ada unsur kepantesan memang pada benar yang dipantes ya ada dikatakan ngomake namanya anak putu ya kan. Setuju lagi bang? Setuju. Jadi lamun anak wong anggur amal bagus ya, kelakuan tambah bagus, yakin saja itu lagi oleh hidayah. Waman nu'ainau il kodo'an amali aw naqoso min amali nah alaihi adama qabuli amali. Sebaliknya kalau ada orang tiba-tiba ibadahnya tambah menurun atau akwalnya menurun, sembunyikanlah seolah-olah tidak tahu. Oh, tasawuf semua anak dia bagus diyakini itu lagi oleh hidayah, anak desa sembunyikan, pura-pura dulu. Aneh, bulannya anak ngomong tasawuf ilmu wong tua karena ngomong bisa. Kamu mau negeri bulu dari bulu kita loh, gara-gara medsos. Iya, anak bakar-bakaran bulu dari bulu. Anak wong tukaran liwat ini dia ada liwat ini dia ada ini dulu dari bulu. Padahal kita tahu sih, lalu service pura-pura dulu, lalu mau dasarkan. Kang bagus, yakinlah kalau dia lagi oleh hidayah. Tapi lawan ngomong nganggur-nganggur kelakuan itu sopan, tambah banyak tambah bodoh. Anggap saja kita tidak pernah melihat kelakuan seperti itu. Loh, Nanti kamu tahu deh. Sudah boleh iya. Oh, yang berubah bagus kan? Loh, emang anggap saja itu. Itu yang bikin Indonesia damai. Pada zaman ini Dan seberapa itu ya wong ngerti teori, ngerti ilmu, politik sanksi dikritik kabeh. Ya, sekelas RT loh kritik presiden. Ya, kritik begini. Yang dosen itu berkenan kritik presiden. Nah, profesor juga berkenan dari presiden. Saya dari presiden dari kantor. Jadi ya, apa namanya? RT Bon ini kan RT Bonnya bisa aja. Ada yang presiden lagi. Partai yang dapat kritik kan bisa kok. Wanita. Kagok dari presiden. Pun sekarang pengen urip damai di hati, damai bangsa, damai negara. Tapi ya kayaknya aneh.
ilat laka balune, lambe laka balune. Ya berat. Ulane jadi kayak untung. Ya, ulane kayak untung. Dalam ngomong kang besar-besar lu sejabane untung aja mancing. Sejarah untung ini jero hati. Maksudnya ngono. Terus kang besar dilem mancing hati. Dilem iki. Bagaimana? Ada di komentar Pak Presiden dulu. Dia ngakatin. Jadi sih kali ini baik pengen urip tenang, damai, kita pengen tukaran baik. Bahkan tukarannya enggak ada orang kemarin kita. Maksudnya sih ngaji. Isi orang tuh. Oke Senil. Oke lah. Jadi hari bakal kagetan kan anak manusia ada kagetan. Iya tuh. Kita mengajarkan kebesaran takdir al-syahwan. Cirinya pribadi yang tidak matang, tidak dewasa itu mudah kaget, mudah kagum, mudah kagum, mudah kaget. Anak betul kan kaget, anak dulu kaget. Ya memang. Lagi ciliknya menjadi berat. Anak gosong dulu kan, maksudnya orang kaget. Ya, mudah kaget, mudah kagum itu ciri pribadi yang tidak matang. Ciri kedua, lamun laku, ya, di dalam jempol sikil. Ngaku kan. Dan enggak mati dalam yang marah pada salah. Laku pun dalam jempol sikil kita apa? Kita coklat, kita tembel kan? Ya iya, bilang. Lamun di Quran yang bahasa wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti step by stepnya setan, langkah-langkahnya setan. Jadi adalah jempol sikil ini tapi apa? Ada harus dijeblos sambil itu serius menang berarti kalau menang jempol siapa? Masa tangga baru kalau menang. Terus anak jurang lakuin gambar sandung terus bundas sampai rasa iya. Lah itu selingannya. Wa min samratil amali aidon termasuk buah diterima tidaknya amal ibadah kita adalah al-istihasyu minal khalqi, peduli ini makhluknya Gusti Allah. Siapa makhluk Allah? Yang manusia makhluk Gusti Allah. Waktu sembahyang waktu, puasa sunnah waktu, maca Quran waktu, tahajud waktu, dipeduli ini manusia. Berarti ciri ibadah ini tolak. Akhirnya itu akhir. Anak guyonan kan masih pengaruh guru mantu. Oh ada yang dikatakan kita perlu mantu dia mengatakannya soleh besar. Ibadah puasa sunnah waktu dibenarkan. Ya kita segampang mertua siap beli. Maksudnya juga dia mantukan dia masa sih kan sirkinan apa? Potong tukang puasa sunnah mungkin. Jokowi sih dulu Indonesia puasa sunnah. Terus uang puasa sunnahnya apa? Bahkan diri sulit ngemat uang pengen jabatan. Jadi lagi sendiri masa sih kan
Kalau di nama berarti, wah bener juga, medit loh. Ya, Puasa besok. puasa bahas. Beneran nanti batuk duit, jadi puasa. Mana jadi puasa. Buru-buru bayarin, jadi puasa sih. Di jamaah itu belum, kalau pas itu kan bayar, buru-buru bayarin lagi puasa. Nah, caranya kan? Merasa selalu pusing puasa. Ya, padahal man lam yahtam ma bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang cuek bebek ini persoalan orang Islam tidak termasuk golongan orang Islam. Nah, orang Islam butuh makan boleh jadi puasa. Lu peduli. Kan bagusku puasa sunat jalan, anak orang mangan dibayarin. Bener pelajaran itu. Pada mau dicoba puasa sunat turun berkasih. Lememe, lagi apa pak? Terus puasa. Nah kalau puasa turun balik, ambil ada rasanya uang. Bisa kayak ada itu kan kadang-kadang gitu puasa sunat, dagangnya puasa, jaga omongan, jaga perilaku. Wali itu dulu dikasur wali. Wali kasur itu wali. Pulau Bantal. Ya. Yang kedua, wal unsu bil malikil haq. Mesra dengan Gusti ning ciptaane sayang ning Gusti Allah mesra. Sebab engkau anak pelajaran yang ciri wong marifat billah iku tawaduk yang paling penting. Lamun ana wong aku wali, wong aku marifat ditawaduk batal. Rumusé wali normal. Percuma kita marifat billah tapi ditawaduk. Kan mana nafsan arfa wong kang perlu kemampuan dheweke perlu insyaallah. Waktu perlu insyaallah ya berarti kembali lagi perlu kemampuan dheweke terus tawaduk. Ini hadisnya mengenai semakin kenal Gusti Allah semakin tawaduk. Sampai dua kali terus malumat dikenal Allah. Ya, mau bikin malumat terus menyendiri usulan dikenal Allah. Engkau kanjeng Nabi lo, lamun direngking paling malumat Gusti Allah, tapi paling sayang ini makhluk Gusti Allah. Apa manusia Islam mau kafir di kemana? Kongkong mati Islam. Para kita, orang Islam tidak berkeberatan. Ngapain umatnya ngajar? Nabi waduh, kayak setan ngekak. Yang ketiga, mau di masih berarti mau di masih berarti masih berarti ngaji. Terus syakau ini istiqoroh ini. Wamin sanurul amali aiton termasuk hasil amal ibadah kita diterima oleh Allah al-iktifa'u bi'ilmillahi, merasa cukup dengan ilmunya Gusti Allah. Ini terkena harus merasa cukup, ngerti ilmu Gusti Allah kayak apa. Ayo ngomong dicukup, yang kita dicukupi Gusti Allah supaya ilmu Gusti Allah. Berarti kudu ngerti ilmu Gusti Allah kayak apa. No, kullu sisi rahasia tasawuf kawasi kan kesembaran wong belajar. Karena kudu siap
belajar ilmu Gusti Allah. Ilmu Gusti Allah apa? Rangkawan kesek. Laut anak pinggire, langit anak ujungnya, bumi anak ujung. Ilmu Gusti Allah langkah awalnya, langkah akhirnya. Masa tutup dah. Lautan bahru midadan li kalimati rabbi lana bidarabtu qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jibna bimislihi madada. Muhammad ngomong oleh Musa, lamun laut pitu kabeh digawe tinta sampai asap, nulis ilmu Gusti Allah, ilmu Gusti Allah turun kau. Terus anak mana laut pitu mani digawe tinta mani, nulis ilmu Gusti Allah, ilmu Gusti Allah pitu di tangan. Percaya kan? Bukti di Indonesia sebenarnya orang ilmu Gusti Allah sebenarnya kumpulnya di Indonesia apa itu? Sebab penduduk paling akeh Cina, India, Indonesia. Ilmu Gusti Allah kumpulnya di Cina, India, Indonesia, Nusantara. Ilmu Gusti Allah tempat Nusantara. Terutama ilmu tipu menipu, ilmu tiru meniru. Ya, ini mesesnya. Ya, kreasi gambar mengenai suara mamudi conolnya pedus dengan suara yang pikiran conolnya gambar malu beliau. Kalau itu kan bisa pulangnya dari kandang Nabi beli kena materi bayi senajan hasil pernikahan dini alias zina. Membunuh satu jiwa sama dengan dosanya membunuh manusia sedunia. Karena dalam diri manusia ada otak, ada akal macam-macam. Siapa tahu kang dipateni lho, kowe jadi nabi, jadi wali, jadi profesor, jadi macam-macam. Loh, sebab cara Allah menurunkan ilmu itu salah satunya gawe manusia. Karena ning jero otak manusia akeh ilmu. Dulu di sekolahan, sekolahan ilmu cok. Ini otaknya bayi. Mulane gawe anak-anake masih. Mau dipilih anak kita Itu siji kuliah nih. iya Paling mental batu kuliah. Paling mental digital mau dipersoal kuliah. Bulannya negara komunis, ya, yang namanya kapital modal itu manusia. Bulannya negara komunis itu perlu sekolah itu. Komunis pemerintahan ini kerja. Termasuk honor gaji paling gede di komunis pertama tentara, kedua guru. Kebalikannya Indonesia paling cilik tentara karo guru. Pada negara sosialis komunis paling gede tentara karo guru. Plus dengan Soviet, di Cina, Malaysia, Singapura guru gede gaji. Jadi para guru, calon guru, lulu kerjaan ning Brunei. Gaji gede, memahami bangsa lu. Jadi guru di Cirebonnya harus terima sebulan 1.000 coba. Salah daerah. kalau mulan main gaji. Iya, jangan begitu. Itu. Ya. Merasa cukup dengan ilmunya Gusti Allah, berarti kita harus paham ilmunya Gusti Allah. Jadi yakinlah semua yang ada di dunia ini itu ilmunya Gusti Allah melalui manusia. Gawe mobil, gawe kapal, gawe cireng, gawe cemplong, gawe selapuning, pun kudu dadak-dadakan ilmu Gusti Allah. Ya. Loh, itu nanti kita bisa merasakan kehadiran Gusti Allah dalam setiap apapun. Ada Gusti Allah.
lamun pikirannya mengkono. Lamun sampai keyakinannya kita bisa ya karena kita usaha ya aduh sobat. Sampai tidak bisa merasakan dekatnya Gusti Allah kalau sampai merasa kita pintar karena belajar, kita suci karena makanya itu menjauhkan diri sampai dengan Gusti Allah. Dari Gusti Allah awas untuk balik yang membuat kita tidak paham itu ilmu Gusti Allah karena kita merasa kita bisa bergerak. Paling gampang kita merasa kenapa bisa gerak? Ya karena maunya kita, padahal itu maunya Gusti Allah. Sebab banyak anak muda masih sehat, makan lo bisa angkat sendok itu. Tapi mau dia harus tua, harus tukar tenaga, makan masih rosak. Itu bukan karena mau bergerak, bukan karena pemuda tidak bergerak, karena Gusti Allah yang pengen begitu. Gusti Allah yang menggerakkan. Masa masih percaya basic? Kenapa harus saya katakan Allah yang menggerakkan? Karena yang menciptakan tangan Gusti Allah, yang menciptakan syarat-syarat tangan Gusti Allah. Jadi sumpahnya Gusti Allah campur tangan urusan manusia, dudukin kita. Oh gitu. Itu namanya merokok begitu namanya. Merasa campur tangan dan Gusti Allah. Termasuk lawan-lawan nolong kan? Ya. Ya lebih nolong. Karena jahat sih. Aslinya kan dari nolong jukut. Jukut kita kan jukut terus. Jukut orang jukut kan. Nah itu namanya jukut jadi pakai uang karena ya Allah. Supaya pengen sama beliau. Yang terakhir wal istighna'u bihi amma siwahu, merasa cukup hanya dengan Gusti Allah, tidak dengan selain Gusti Allah. Loh, angel ini akan dijual mungkin. Tapi sekali lagi kalau kita merasa butuh orang lain, la haula wala quwwata illa billah. Zada Syekh Zarruq radhiyallahu anhu al-hayat thayyibah wa nuhuzul kalimah wa intifa'ul husni lil farhi bil minnah. Imam Syekh Az-Zarruq orang Syria, Damaskus, masih hidup orang. Cirinya ya lamun ngomongin anak nurut, apalagi lo dituku, omongannya dituku. Ya, ada sampai ngomong di produk sensor. Ya, ya kan. Anak harus kecap ngomong di demo, ada sampai. Jadi tasawuf sih dulu soal kerawanan neraka. Siapa pemimpin masa depan? Ciri-ciri sampai. Wantinwaul husni, bebas dari duka cita, bilang pusing. Ciri ibadah diterima bilang pusing. Duit senang, duit senang. Ciri orang ibadah diterima waktu percaya cobaan. Pemerintah hancur, suka-suka puyeng stres. Pada suka-suka stres, dan itu bohongan. Yang para wali itu apa pemerintah hancur turu dari hidayah. Turu dari morong dari hidayah. Para kita apa menolak tahajud itu beliau apa? Niatnya tulus sih. Itu kan loh daripada bingung. Jadi mohon. Nah, lalu
Persoalannya apa? Para wali turun dari hidayah, kita ibadah dari hidayah. Persoalannya wadah hidayah, ai wali sih wadah Allah, ai kita sih diciut-ciut tak kendek. Oh yang hidayah tak ditolak. Ya, ai wali sih turun Allah, ai zikir, ai kita sih tahajud, ai orang turun. Beda pokoknya baik sedikit tipis. Ya. Para wali turun, tapi pikirannya urip. Nah kita selek, pikirannya turun. Artinya minta. Oh, beda orang tua. Jadi ini kamu ini wadah. Takkan pengen dia mobil, ya mobil salah apa? Anak pikir-pikir. Ya kan? Ya lalu umpai sesat. Alam itu mobil ditolak baik. Jadi kan duit kepengenan di mobil kan? Iya, alam itu mobil kesuwen malah apa? Gak suka kita kan kita mobil besar. Pur-pur. Lalu bikin mobil itu. Dari keamanan gawe garasi, laporan tanah garasi itu ke mobil, lalu ini diboleh dilakukan lawan guna. Ya iya, dari yang kita kan mobil kan masih kontrak, ada bikin rumah kontrak. Kan mobil itu ke mobil, ada rapi. Itu rapi, ada duit untuk mobil turun lagi. Jadi rapi sama mobil apa sih, Mas Rian? Itu bilang kalau sih Mas. Masa beli? Tukar. Ya uslah, bilang dulu isi jalan. Ya mumpung ada duit Rian, kumpul-kumpul. Kasur, bantal, gelang, galung, pipa, rak, lemari. Lamaran sepok. Ajaran dari Oliver dingin, apa jodoh dikerangka. Ditodong kawin di lagi, atau yang polisi, rumah sanggup itu sejaman ya. Mundur-mundur baik. Pelanggannya dokter jangan di pengen kawin suki. Jadi apa? Masih orang tua. Muntah kita sampai penasi di masih honorer, sebulan 3.000, makan enak rapi, kalau di rumah, untungnya nasi juga gratis di rumah. Ya sampai kita masih kontrak, tapi yang PDP ya, ngurus teman. Bebas dari duga cita, ada pusing. Terakhir, lil farhi bil minnah, bangga dengan pemberian dari Gusti Allah. Oh, undangan lo. Ai dipaen setan bahkan Gusti Allah dibanggakan. Mana kemudian dokter senang deh. Senang. Lu sapu kalau dia mobil senang kan? Oh, senang. Aku sing Gusti Allah digelam. Ayo lihat kan saya kata, ada ngomong lihat hal kita, itu nggak dipikir tutup. Aja waktu barang kan anak hadiah pun judi, terus aku ini tinggal saja disenang anak hadiah, lo pun judi lo mau apa? Dulu lara, judi lo mau apa? Sokat teori, judi itu definisi judi itu spekulasi, untung-untungan bukan judi. Jadi lama sampai beratas perjudian, insya Allah masa tokokan. Karena Quran mengkode belum beratas perjudian, beratasnya mental judi. Lalu kalau mental berbeda judi, laka perjudian itu. Ya ciri yang apa?
tuku telu oleh hadiah jelas. Padahal sih regane ini kan bener. Ngobrol ya apa? Oh iya. Wah, tapi pinter tadi muka itu kelas bukan video berenang waktu itu jelas saja daripada omnya itu cuci. Kan gede-gede taruhan apa sih? Kantor, kan polisi dewe. Kan mental itu ya senang hadiah-hadiah tuku hadiah, tuku rumah hadiah, kan di rumah. Ada kan makanya. Tuku kopi hadiah mobil, mimpi ada bisa. Masa kopi itu jadi mobil. Oke, Pak Budi. Nah, wis jam 11. Hari ganti lakon. Ganti lakon. Kanggo diwedi. Ini wis terniati dari bagian ngomongnya ya. Karena wis terniati ya perlu dibaca. Nah, mau tak masih. Ini ditutupin video. Nah, ini mungkin ada di rekaman-rekaman buat